Tuhan, terima kasih buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Ini kami anak-anak muda-Mu Tuhan berkumpul, ingin duduk diam Tuhan mendengarkan kebenaran isi dari hati-Mu ya Bapa. Urapi kami semua Tuhan, buka selubung pikiran hati kami yang tertutup Tuhan dengan kuasa darah Yesus. Sehingga ketika kami mendengarkan firman-Mu kami menangkap dengan benar Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, kami siap mendengarkan firman-Mu dan sembunyikan hamba di belakang kayu salib-Mu. Agar kata-kata yang keluar hanya dari Roh Kudus saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami yang siap mendengar firman Tuhan katakan, amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, anak-anak muda yang dahsyat ya. Terima kasih buat WL, singer ya. Terima kasih buat pemain musik, multimedia, terima kasih. Luar biasa kalian semua, Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita akan mendengarkan sesuatu yang dahsyat yang harus ditangkap oleh kita yang ada di sini, kaum muda dan mungkin ada Bapak Ibu. Ya, perlu kita ketahui Bapak Ibu Saudara bahwa belakangan ini kita sering disuguhkan dengan berita-berita tentang depresi. Ya. Belakangan ini kita melihat di sosial media banyak ada orang-orang yang stres. Ya, dan lebih banyak juga anak-anak muda ya khususnya, ada juga yang gangguan kejiwaan. Ya. Mungkin mereka mengalami pembulian. Ya, mereka juga beberapa mengalami depresi dan tidak sedikit mereka yang bunuh diri. Ya, Bapak Ibu Saudara, di Amerika Serikat baru-baru ini di bulan Juli ada siswa yang menembak 3 temannya dan 2 gurunya tewas, Bapak Ibu Saudara. Anak-anak muda. Ya, jadi belakangan ini kita melihat situasi yang mungkin hal-hal yang tentang depresi, stres, ya. Bahkan kemarin ya mungkin anak-anak muda sudah lihat di sosial media, ya bahwa ada anak gembala, tahu ya, anak gembala dia yang depresi, lalu dia kalau nggak salah dia loncat dari ketinggian. Dan mukanya hancur. Anak gembala, saudara. Sudah dilayanin, sudah pakai psikiater, ya, sudah didoakan dan lain sebagainya. Tetap aja Bapak Ibu Saudara mengalami gangguan depresi, ya. Ya, bahkan sebelumnya itu kita pernah dengar bahwa ada sebuah keluarga, dia ajak istri dan kedua anaknya, Bapak Ibu Saudara, anak-anak muda, dia naik ke apartemen, ya sudah dengar beritanya? Ya, lalu bapaknya ajak istri dan kedua anaknya loncat bebas dan semuanya meninggal. Ya, banyak hal yang kita lihat fenomena ini harus tanggulangin kita bersama-sama anak muda ya di sini, dan khususnya juga gereja harus hadir sebagai jalur untuk selalu meneguhkan, menguatkan ya, mengarahkan agar memiliki kekuatan iman yang teguh. Saudara, ya kita harus makanya kita harus penting masuk ke komunitas-komunitas rohani, ya adik-adik, ya apapun itulah, ya baik di Kompak, ya baik di Youth, ya baik di dewasa muda, ya Bapak Ibu Saudara, anak-anak muda masuk di dalamnya dan kalian terhisap. Sehingga di dalamnya ada fellowship, ada firman, ya ada satu dengan yang lain curhat. Ya, sehingga mereka bisa tertanam dan
dapat konsumsi yang benar. Ya. Kadang kan kalau misalnya di luar Tuhan, kalau kita curhat biasanya, ya, gue ada masalah nih, ya, gue baru diputusin, ya, gue depresi. Ya. Kalau orang di luar Tuhan pasti ngomongnya bukan di dalam Alkitabiah atau bahasa-bahasa rohani. Dia akan bilang, udah santet aja. Ya kan gitu, ya anak-anak ya. Ya udah, ya kan kopi sianida. Ya kan, ada kalau di luar Tuhan itu solusinya mereka akan dendam dibalas dengan dendam. Amarah dibalas dengan amarah. Tetapi kalau kita masuk dalam kumpulan Tuhan, kita lebih di dalam konsumsi lebih mengasihi, mengampuni dan biar rencana Tuhan turun dalam kehidupan kita hari-hari. Kita akan melihat kisah anak muda yang kita harus pelajari ini, yang imannya yang kuat meskipun mereka harus masuk dapur perapian. Udah tahu kan? Udah tahu. Nanti kita akan belajar. Ya, mereka oleh karena mempertahankan iman, tetapi Tuhan menyertai mereka dan menyelamatkan. Kita akan baca di dalam Daniel 3, Bapak Ibu Saudara, ini ayatnya lumayan, tapi saya akan baca dengan cepat, ya supaya kita bisa mengambil intisarinya secara menyeluruh. Saudara, adik-adik kakak semuanya, ya multimedia mungkin bisa bantu untuk teman-teman bisa baca semua atau di dalam handphone. Ya, Daniel 3 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-30 kakak baca ini ya. Judulnya adalah perapian yang menyala-nyala. Ayat pertama, Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikannya di daratan Dura di wilayah Babel. Lalu Raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasehat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentabisan patung yang telah didirikannya itu. Ayat ketiga, lalu berkumpullah para wakil raja dan penguasa, para bupati dan penasehat negara, para bendahara, para hakim dan ahli hukum dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentabisan patung yang telah didirikan Nebukadnezar itu. Dan berserulah seorang bentara dengan suara nyaring begini. Beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa. Nanti kakak akan ulas beberapa ayat ini. Suku, bangsa, dan bahasa. Demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gembus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian. Maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Sebab itu demi segala bangsa mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gembus, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka sujudlah orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa, ya, dan menyembah patung emas yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Pada waktu itu juga tampillah beberapa orang Kasdim menuduh orang Yahudi. Ya, dikatakan begini bahwa berkatalah mereka kepada Raja Nebukadnezar, ya Raja, kekalah hidup tuanku. Tuanku Raja telah mengeluarkan titah bahwa setiap orang yang mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gembus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian harus sujud menyembah patung emas itu. Dan bahwa siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ya, ayat ke-12 katakan ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrak, Mesak, Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku.
ya Raja. Mereka ini tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. 13, sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap setelah orang-orang itu dibawa kepada raja. Ya, 14 dikatakan, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar hai Sadrak, Mesak, dan Abednego bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia, kamu demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gembus, serdam, dan berbagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, katanya begini, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu ya Raja. Ayat ke-18 perhatikan. Tetapi seandainya tidak. Wow. Hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar itu, air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain. Dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena titah raja itu keras. Dipanaskannya perapian itu dengan luar biasa. Wow. Sehingga nyala api itu membakar mati orang yang ngebawa mereka aja. Orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ke atas. Tetapi ketiga orang itu Sadrak, Mesak, dan Abednego jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar lalu bangun dengan segera berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya Raja. Katanya tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Ayat 26, lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu berkata, ya Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu. Bahkan rambut di kepala mereka tidak hangus. Jubah mereka tidak berubah apa-apa. Bahkan bau kebakaran pun tidak ada kepada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya. Dan melanggar titah raja dan menyerahkan tubuh mereka. Karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah. Wow. Bahwa setiap orang dari bangsa, suku, bangsa, dan bahasa manapun. Ia yang mengucapkan
penghinaan terhadap Allahnya Sadrap, Mesak dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian. Lalu raja memberikan kedudukan yang tinggi kepada Sadrap, Mesak dan Abednego di wilayah Babel. Wow, beri kemuliaan buat firman Tuhan yang kita baca, Bapak Ibu Saudara, perlu kita lihat histori dari kitab Daniel ini. Ya, ini adalah kitab Daniel. Waktu Daniel menulis kisah ini, kala itu Israel terbagi menjadi dua ketika Salomo meninggal, ya, maka terpecahlah Israel menjadi kerajaan utara. Ya, ada 10 suku ikut, ya. Lalu ada kerajaan Yehuda, ya kan, atau dikatakan kerajaan selatan. Bapak Ibu Saudara, mungkin ada gambarnya nanti tadi kakak udah kasih, bahwa mereka terpecah menjadi dua. Dikatakan bahwa ada suku Binyamin dan Yehuda itu masuk ke dalam kerajaan selatan, Bapak Ibu. Karena mereka melawan titahnya Tuhan, ya, maka Tuhan murka dan mereka diserahkan kepada bangsa-bangsa lain. Kalau kita baca firman Tuhan bahwa kerajaan utara lebih dulu diserahkan kepada kerajaan Asyur, ya, di Persia, saudara-saudara. Ya, lalu setelah itu kerajaan Yehuda, ya, atau kita katakan bahwa Israel bagian selatan itu masuk kepada Babelonia, ya, kerajaan Nebukadnezar, ya, yang tadi kita baca, Bapak Ibu Saudara. Lalu kala itu di penjajahan di kala itu, ya, kita perlu paham bahwa Babelonia kepada kerajaan-kerajaan lain. Jadi dalam Yehuda, kerajaan Yehuda itu dibawa, ya, masuk ke Babelonia. Itu ada kerajaan-kerajaan lain yang juga ditangkap, ya, penjajahan, ya. Lalu Bapak Ibu mereka menjalankan politiknya begini, Bapak Ibu Saudara. Jadi dari masing-masing kerajaan itu, mereka kerajaan Nebukadnezar tidak membiarkan mereka untuk tinggal di satu tempat dalam kerajaan yang sama. Jadi mereka mengambil beberapa kerajaan, ya, lalu misalnya ada 10 kerajaan, kerajaan A ditempatkan di wilayah B, ya, lalu kerajaan yang A juga ditempatkan di kota yang B. Jadi terus. Nanti dalam kerajaan yang lain itu ditempatkan lalu terpencar-pencar. Gunanya apa? Supaya ketika mereka nanti menjadi besar, mereka tidak melawan dan mereka tidak membuat sekutu lalu mereka melawan. Jadi mereka dikatakan di berbagai bangsa dan bahasa negara. Tadi kita baca begitu kan, Bapak Ibu Saudara. Lalu dikatakan bahwa di situ dikatakan gini Bapak Ibu, ya. Daniel 4 dikatakan bahwa mereka dari berbagai suku dan bahasa. Lalu dalam kerajaan itu dipilihlah anak-anak muda. Mungkin multimedia bisa bantu kakak di dalam Daniel 1 ayat yang keempat. Kita baca, dikatakan Daniel 1 ayat yang keempat. Ya, kakak bacakan gini. Yakni, dikatakan apa? Yakni orang-orang muda. Ya, orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai hikmat, pengetahuan, banyak dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang cakap untuk bekerja dalam istana raja supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Saudara, ya. Jadi mereka adalah anak-anak muda. Nah, kita harus melihat bahwa apa yang harus kita pelajari tentang anak-anak muda itu, Bapak Ibu Saudara. Anak-anak muda itu di situ ada dikatakan ada Daniel, Hanaya, Misael dan Azaria. Daniel 1 ayat 6 ayat 7. Ya, dikatakan di Daniel ayat 1 di ayat yang ke-6 dan 7 dikatakan ini, dan di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda. Yakni siapa? Daniel, Hanaya, Misael dan Azaria. Saudara, ya. Dan nama mereka, saudara,
diganti. Nama-nama mereka diganti dengan nama dewa-dewa mereka. Ya, dikatakan ayat ke-7, pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamakan Belsazar, ya. Hanaya dinamakan Shadrach, Misael dinamakan Meshak, dan Azaria dinamain Abednego. Bapak Ibu Saudara, nama-nama Ibrani atau nama-nama Allah Israel, Bapak Ibu, dari Daniel, ya kan, Hanaya, Misael, itu namanya dia diganti dengan nama-nama dewa-dewa mereka. Ya, kalau kita tahu nama Daniel itu tadi kakak sudah screenshot dan boleh bisa dilihat bahwa nama Daniel itu artinya Bapak Ibu itu Allah adalah hakimku. Sedangkan Belsazar dikatakan dia artinya gini, semoga dewa Bel melindungi hidupnya. Bapak Ibu, kita lihat dewa Bel, kakak tadi ada beberapa kasih tentang patung-patung dewa. Ya, boleh dilihat yang nomor 2, itu dewa aku. Nah ini dewa Bel. Ya, lalu yang kedua boleh ditutup, lalu Hanaya menjadi Shadrach. Ya, Shadrach, arti nama Hanaya itu orang Yahudi, itu dikatakan bahwa Yahweh memberi anugerah. Ini nama yang paling bagus. Sedangkan Shadrach dikatakan kuasa kekuatan dewa aku. Ya, yang pertama tadi foto yang pertama. Nah, ya, lalu Misael menjadi Meshak. Ya, arti Misael dalam bahasa Ibrani dikatakan siapa yang seperti Allah. Sedangkan diganti Meshak hampir sama dengan dewa aku atau Ark. Makanya diakhiri dengan kata Shadrach, ya, yang ada yang satu lagi Meshak, ada AKH. Bapak Ibu Saudara. Jadi nama-nama mereka diganti, ya. Dan tadi ada beberapa, ada satu lagi foto dewa. Nah, ya ini dewa Merodak, Ak. Jadi sama, aku. Jadi mereka diganti dengan nama-nama dewa. Yang terakhir ada Azaria menjadi Abednego. Ya, Abednego, ya arti dari Azaria itu bagus banget bahwa Yahweh adalah penolong. Sedangkan Abednego dari kata nebo atau matahari atau bintang fajar, ya dewa Jupiter atau Venus. Yang terakhir, gambar terakhir, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, maksudnya apa sih Kak? Kakak ngasih tahu seperti ini. Artinya gini Bapak Ibu, nama mereka dari nama-nama Allah diganti menjadi nama-nama dewa asing. Dan mereka hidup berdampingan dengan 2.500 dewa-dewa. Bapak Ibu, itu catatan dari The New Bible Dictionary, tadi kakak juga ada kasih. Ya, Bapak Ibu Saudara, mereka hidup berdampingan. Lalu apa artinya? Mengapa anak-anak muda ini sangat kuat imannya? Mengapa anak-anak muda ini terpilih? Yang pertama adalah mereka tidak terpengaruh. Penting Bapak Ibu Saudara. Anak-anak muda ini tidak terpengaruh, mereka dibuang, mereka dibully, mereka hidup berdampingan dengan berhala-hala lain. Ya, mereka bahkan bergaul bersama-sama dengan berbagai adat istiadat, budaya, kebiasaan dari berbagai kerajaan yang tadi kakak sudah bilang. Ya, mereka dioper di masing-masing kota, ya. Lalu mereka berkumpul dengan negara-negara lain yang ditawan, Bapak Ibu. Ya, melihat orang yang menyembah berhala, mereka udah terbiasa dengan banyak sekali dewa-dewa. Iman mereka tidak tergoncangkan.
Wow. Ya. Artinya apa? Ketika orang Israel ya dikatakan bahwa nama-nama mereka digantikan dengan nama-nama yang sebelum atau mereka sebelum dibuang, Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel itu adalah bangsa yang melawan Tuhan, tetapi mereka sebelum dibuang sampai kepada pembuangan, mereka kena imbasnya, mereka tetap berpegang teguh kepada Allah. Wow. Dikatakan bahwa bangsa itu dibuang kemana kemari. Mereka kena imbasnya Bapak Ibu. Mereka tidak berubah. Iman mereka tetap teguh dari pendirian. Sekali Allah Israel, tetaplah Allah Israel. Mereka tidak tergantikan. Bapak Ibu Saudara. Kita hidup di tengah negara yang Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Berbagai dengan adat, suku, bahasa dan agama. Ya. Kita memang hidup di lingkungan yang minoritas, Bapak Ibu Saudara, anak-anak muda. Tapi jangan sekali-kali oleh karena pergaulan kita tuker nih. Dengan apa? Mungkin dengan cinta, Kak. Aku udah terlalu lope-lope, Kak. Kan banyak ya sekarang. Ada kakak pernah dengar ya, seorang karyawan, bosnya bilang begini, gue mau kasih lu perusahaan, lu pindah, yuk ikut agamaku. Mau. Karena pergaulan, Bapak Ibu Saudara, yang tadinya nggak ngerokok, iseng-iseng aja ngerokok, asik. Ikut ngerokok. Udah ngerokok nih, udah kecanduan. Kita cobain yuk, narkoboy. Asik. Bapak Ibu Saudara, mereka ini tidak terpengaruh. Saudaraku, mereka hidup dalam lingkungan yang sangat tidak dimungkinkan, makanya dikatakan 2.500, tapi iman mereka tetap kuat, saudaraku. Apa sih yang mau dipelajarin? Kita harus benar-benar belajar bahwa kita udah dikasih contoh nih dengan Alkitab. Yuk, kita mau hidup di dalam kepercayaan yang kuat. Bapak Ibu. Kita percepat, kita mau perjamuan kudus. Yang kedua adalah tidak berubah, Bapak Ibu. Nama mereka dirubah menjadi nama dewa. Tetapi, saudaraku, anak-anak muda, Bapak Ibu, bahwa karakter mereka tidak berubah. Wow. Hati mereka tidak berubah. Kepercayaannya tidak berubah. Kelakuannya tidak berubah. Bapak Ibu Saudara, mereka tetap kuat dan tidak berubah. Ya. Ketika semua orang, saudaraku, ketika semua orang berbelok, dia enggak berbelok. Ketika semua orang tidak setia, dia tetap setia. Ya, ketika semua orang berubah karena peraturan kah, ya kan? Mungkin karena kesukaan, ya. Kadang-kadang kan ya begitu, ya. Ketika kita suka dengan orang Korea, ya, kita jadi ikut-ikutan.
pakai bajunya sejenis Korea, ya kan. Yang perempuan mungkin yang baju-baju yang lucu-lucu gitu ya kan. Dia berubah gitu loh, berusaha untuk merubah bahasanya, ya jadi berubah, ya. Makanannya jadi suka sushi gitu loh kan. Ngikut-ngikutin lah Kak. Jadi berubah mengikuti gitu. Itu nggak masalah juga gitu loh. Tapi yang jadi masalah adalah ketika perubahan itu mengubah cara pikir kita, mengubah cara bicara kita, mengubah tingkah laku kita di luar konteks kebenaran firman Tuhan. Wow. Makanya dikatakan Daniel 3 ayat 17-18, jika Allah kami yang kami puja, sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi, Bapak Ibu, mereka tidak berubah. Dikatakan tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku. Dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Wow. Bapak Ibu Saudara, anak-anak muda, kakak mau bilang janganlah sama dengan dunia ini. Ya, jangan mengambil contoh dari sosial media, kan sekarang banyak. Ya, apa yang kita konsumsi di pikiran kita, di hati kita itu akan mempengaruhi kita nanti ke depannya, cara pikir kita. Ya. Baru diputusin cinta, mau minum jus baygon. Ya kan repot. Ya kan? Hati-hati anak muda. Nah hari ini kita harus belajar bahwa benar-benar kita harus kuat iman. Baru dimarahin orang tua, waduh, gua kabur mak. Ya kan banyak sekarang kan, generasi Z. Ya kan? Dimarahin guru, ngomong sama orang tuanya, aku dimarahin, mau pindah sekolah. Wah, ya ada benar, ini cerita, ya kan, anak sekolah baru kelas 2 SD, itu istri kakak cerita, ya kan, gurunya ngambek karena anak muridnya nakal, dia keluar, ya kan gurunya, anak yang melo ini anaknya baik, ya kan dia bilang sama orang tuanya, aku udah gak mau sekolah lagi. Nah pentingnya kita masuk dalam komunitas itu agar kuat. Ya, baru dimarahin pimpinan di kantor. Udah resign. Mending resignnya lucu Bapak Ibu. Ya, dalam peraturannya 30 hari dulu baru bisa resign. Ini enggak, handphone gua matiin, gua besok keluar. Gua hilang lenyap seperti asap. Enggak ada informasi apa-apa. Dihubungin gak bisa. Anak-anak muda sekarang kan, maaf ya, baper. Nah pentingnya kita masuk di dalam kebenaran Tuhan, kita masuk di dalam jalurnya Tuhan, kita masuk dalam tracknya Tuhan, sehingga iman kita kuat. Saudaraku, mohon maaf, baru dimarahin gembala langsung update status. Wah, aku korban. Saudaraku, buat apa sih gembala kita mau ngemarahin kita, buat apa? Kayak kagak ada gunanya, ya kan? Demi kepentingan kita, karena dia nganggap kita sebagai anak. Gitu loh, gak usah baper-baper. Ya kakak aja juga sering juga dimarahin sama Pak Gembala. Ya kakak iya Pak, saya salah, udah gitu. Bahkan kakak yang WA duluan, Pak saya merasa gak enak nih, kayaknya saya bersalah, saya minta maaf. Gak usah baper gitu loh, jadi iman yang kuat. Perlu kita ikuti firman Tuhan. Ya, karena apa? Dikatakan 2 Timotius 3 ayat 16, kita mau tutup sebentar lagi. Dikatakan ini, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saudara, jadilah anak-anak muda atau kita semua orang-orang yang dewasa rohani. Ya, sekalipun belum dijawab doa, kita tetap teguh, kita hidup dalam kebenaran. Tidak undur iman.
Sekalipun sakit kita belum disembuhkan, kita tetap percaya seperti Syadrak, Meshak, dan Abednego. Dia nggak tahu kalau dia nanti diselamatkan, dia nggak tahu. Dia tetap percaya aja, udah Tuhan, meskipun penyakitku nggak sembuh, Tuhan doanya berubah, berikan aku kekuatan untuk melaluinya. Saudaraku, kita beruntung, lebih baik percaya, tidak melihat, karena upahnya besar. Yohanes 20 ayat 29 kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, Thomas, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Bapak Ibu Saudara. Wow. Sekalipun kita dihina, dicampakkan, dijauhi, tidak dianggap, diasingkan, tetaplah sama, tidak berubah. Ada dua pilihan. Kamu mau jadi ikan di laut, yang sekalipun dia tinggal di dalam air asin, tidak berubah menjadi asin. Atau kamu akan menjadi bunglon, kemanapun kamu berada, kamu ngikutin nih. Kamu mau pilih mana, saudaraku? Kakak mau tutup dengan kesaksian sebentar, mungkin 1-2 menit. Dikatakan bahwa di Cina, ini kesaksian benar loh Bapak Ibu Saudara. Di Cina ada seorang adik kakak yang dia percaya, dia dengar firman, dia percaya. Lalu dia pergi ke satu pendeta, lalu dia diajarkan, saudaraku. Diajarkan firman Tuhan dan lain sebagainya. Ketika dia diajarkan, mereka percaya, lalu datanglah orang-orang pembenci Kristen, mereka ditangkap. Kedua adik kakak ini, Bapak Ibu Saudara. Ini cerita benar. Ketika mereka ditangkap, ya, mereka suruh menyangkal atau mati. Tiba-tiba pendetanya juga ketangkep. Karena tidak mau berubah, iman kedua anak muda ini, kakak beradik. Lalu pendetanya bilang gini, Bapak Pendeta, kamu bisa selamat asal kamu tembak kedua adik kakak ini. Bapak Ibu apa? Ditembak kedua adik kakak itu dengan iman yang gak mau berubah. Saudara, ada buku ditulis bahwa menyangkal Yesus atau mati. Ya, ada kisah gereja ada sebuah gereja, dia diserang komunis, Bapak Ibu Saudara. Ya, ketika dia diserang, ketika lagi beribadah, itu mereka pada kabur-kaburan nih, pada lari, ya kan? Dia punya pengerjanya, ya, itu ketangkep sama pendetanya, saudaraku. Lalu ada anak gadis, cewek ini kisah benar, ya, ada anak gadis juga ditangkap. Lalu ditanya mereka semua, patung siapa itu? Patung Yesus, turunkan. Siapa yang kencingin, dia selamat. Dipanggil dulu panatuanya, kencingin. Panggil lagi pendetanya, kencingin. Lalu anak gadis ini dipanggil, lalu dia di lukisan itu dia terbaring, dia sujud dengan air kencing. Dia bilang kalau saya harus mati, biarlah saya mati. Lalu komunisnya bilang begini, kalau Tuhanmu yang kamu sembah setiap hari, kamu mengkhianati. Apalagi kamu bisa mengkhianati pemerintah. Ditembak pengerjanya sama pendetanya, yang selamat anaknya. Saudaraku, kakak mau katakan bahwa hiduplah di dalam iman yang kuat. Percaya tidak berubah, sekalipun dunia berubah, sekalipun kamu bergaul di tempat yang salah, kamu tetap sama. Sekali Yesus, tetap Yesus. Ya, mungkin kakak nggak panjang-panjangin, mari kita berdoa. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman yang
sudah Tuhan berikan kepada keluarga-keluarga Dia Dewasa Muda ini Tuhan. Berkati kami anak-anak muda, berkati kami terus agar mempunyai iman yang kuat Tuhan, agar kami bisa melalui hari-hari ini yang kami tahu banyak perang di mana-mana Tuhan, banyak bencana, tapi iman kami mau kuat Tuhan. Kami lihat di sosial media banyak orang-orang yang depresi, banyak orang yang bunuh diri, banyak orang yang meninggalkan imannya. Kami mau Tuhan, percaya Tuhan sampai finish akhir. Kami tetap berpegang kepada kekuatan iman kami dan kami tidak tergoyahkan. Karena itu Tuhan, Roh Kudus-Mu biar terus mengingatkan kami dan biar kami dikuatkan dan Engkau membimbing kami agar kami terus belajar kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kita yang sudah diberkati firman Tuhan katakan amin.